yang digerakkan oleh tujuan, maka ini adalah bagian yang ketiga tentang bagaimana kita belajar untuk memiliki keteguhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan kenapa keteguhan itu bisa muncul? Karena kita tahu, seperti yang beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah diingatkan bahwa hidup kita semua berasal dari Tuhan. Dan ketika hidup kita semua berasal dari Tuhan, maka kita belajar untuk menyimpulkan tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Enggak ada yang namanya ketepaan, enggak ono. Semua ada dalam rancangan Allah, semua ada dalam sepengetahuan Tuhan. Karena itu ketika kita masuk pada bagian yang ketiga ini, kita akan melihat apa sih keteguhan hati itu. Saya rasa video ini cukup mewakili membuat kita mengerti apa itu keteguhan hati. Dan ini diperlukan, kenapa? Karena seorang filsuf bernama Thomas Carlyle, dia mengatakan bahwa manusia tanpa tujuan ibarat sebuah kapal tanpa kemudi. Semuanya menjadi sia-sia dan kita bukan siapa-siapa. Dan ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan. Kenapa? Karena kita tahu dunia boleh meniadakan kita. Kita boleh, istilahnya kalau kita kecil dulu dianggap pupuk bawang. Tetapi jangan lupa, sejak awal penciptaan Tuhan sudah menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Dan di dalam perjanjian baru ditegaskan kembali dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Mari kita lihat sama-sama. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ayat ini akan sering kita baca untuk mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Silakan senggol kanan, senggol kiri, kita ini bukan orang biasa-biasa saja. Dalam terjemahan yang lain, New Living Translation, dikatakan kita itu masterpiece-nya Tuhan. Kalau kita itu masterpiece-nya Tuhan, sudah pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna, Tuhan sedang persiapkan di dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya adalah apakah dengan dasar itu kita berani melangkah dengan penuh keteguhan hati. Nah, sebelum lebih jauh kita melihat itu, maka saya akan mengajak kita merenungkan beberapa hal. Ya, saya minta tolong pemain keyboard bisa naik ke atas. Karena keteguhan hati ini dimulai dengan sebuah kesadaran tentang apa yang menggerakkan hidup kita. Kita ambil beberapa waktu, 1-2 menit, kita merenungkan ini. Apa sih yang menggerakkan hidup kita? Atau andai kata ini mungkin membuat kita bingung. Pertanyaan kedua adalah, kenapa sih kita merasa berharga? Atau apa yang membuat kita punya kepercayaan diri untuk melakukan apa yang sedang kita lakukan sekarang?
Atau pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat kita tetap mau hidup sampai dengan hari ini? Silakan 3 pertanyaan itu bisa ditampilkan. Mari kita renungkan sore hari ini. Kalau kita mau memiliki keteguhan hati, kita harus tahu dulu, apa sih yang membuat kita pede selama ini itu apa? Apa yang menggerakkan kita? Apa yang membuat kita merasa berharga? Apa yang membuat kita bertahan untuk tetap hidup? Dan pertanyaan yang paling ulti adalah pertanyaan terakhir. Jika sudah banyak yang kita hasilkan, jika sudah banyak tenaga yang kita keluarkan, apakah semuanya yang kita lakukan itu, jika sasaran yang kita tuju atau penggerak keinginan kita itu tidak menghargai apa yang telah kita korbankan? Apa yang terjadi dengan kita ketika anak yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita? Apa yang terjadi dengan kita ketika pasangan yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan kita? Ataukah apa yang terjadi dengan kita ketika kita sudah bekerja dengan sangat keras dan ternyata masyarakat atau lingkungan yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Coba silakan direnungkan. Ambil waktu 1-2 menit. Karena ini penting sekali, berapapun usia kita, untuk kita belajar bertanya dan membuat kita semakin jelas apa yang menggerakkan kehidupan kita. Dan semoga pujian ini mengiringi refleksi kita sore hari ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Dan mari dengan berani katakan, aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Kenapa kok kita penting untuk mengenali apa yang menggerakkan kehidupan kita? Karena selama yang menggerakkan kehidupan kita hanya sesuatu yang kelihatan, maka sejauh itu saja harapan kita. Karena begitu itu habis, jangan-jangan
habis juga kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang melatih kita untuk menaruh harapan kita bukan cuma sekedar apa yang kelihatan, tetapi sesuatu yang punya sifat kekekalan. Karena sesuatu yang kelihatan itu akan habis. Mau orang paling cantik sedunia, begitu dia mati, busuk. Mau ditendang, mau diludahin, mau dibuang seenaknya, dia gak bisa protes. Itu sebabnya kenapa Tuhan melatih kita untuk melihat sesuatu yang sifatnya kekekalan. Apa yang menggerakkan kita, semangat kita untuk hidup itu, tidak bisa hanya sesuatu yang kelihatan. Tidak salah, tetapi tidak cukup. Kita akan melihat beberapa hal secara umum yang seringkali menjadi penggerak kehidupan kita. Setidaknya ada 3 hal yang akan kita lihat. Total ada 5, 2 sudah ada di pagi tadi. Kita coba lihat bagian yang ketiga. Di nomor 2. Banyak orang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Apa maksudnya? Karena terkadang terus berpegang pada luka batin dan tidak pernah melupakan kesalahan orang lain, yang membuat kita benci, yang membuat kita marah, itu kadang ada kenikmatannya. Manusia itu unik. Bukannya kita melepaskan sesuatu yang membuat kita terganggu dan memberikan pengampunan, tetapi kita mengorek-ngorek lagi luka itu dan terus mengingat-ingat dalam benak kita. Dan kita perlu ingat baik-baik, dendam itu, kebencian itu akan selalu menyakiti lebih dari orang yang menyakiti kita. Kenapa? Ya karena orang yang menyakiti kita mungkin cuma sekali melakukan itu, selesai. Dia merasa tidak bersalah, dia anggap semuanya baik-baik saja, kita mikir terus, bukan malah melupakan. Dan kita harus tahu, masa lalu ya masa lalu. Tidak ada yang bisa mengubah. Dan kita bisa lihat dari kehidupan Sarah dan Hana. Sama-sama merindukan seorang anak. Tetapi responnya menghasilkan keteguhan hati. Hana dalam kesakitan hatinya, dia terus belajar berharap kepada Tuhan. Sarah dalam kesakitan hatinya, dia cari cara untuk supaya dia punya keturunan. Malah salah kaprah. Hal yang berikutnya yang bisa kita lihat tentang penggerak kehidupan kita. Bisa jadi penggerak kehidupan kita adalah karena rasa takut. Orang yang dikendalikan rasa takut seringkali kehilangan kesempatan-kesempatan besar. Karena ketakutan itu lebih besar dari apa yang akan dia putuskan. Dan kita perlu ingat baik-baik, kita harus berani melawan rasa takut. Kenapa? Senjatanya Tuhan komplit. Selengkap senjata Allah menolong kita tahu kepada siapa kita percaya. Dan mari kita lihat pada titik ketakutan Yudas Iskariot dan Petrus. Ketakutan itu menghasilkan tindakan yang berbeda. Yudas Iskariot tidak pernah menyangka bahwa ketika dia menjual Yesus, harapannya dia adalah Yesus bisa melawan. Karena dia mikir ternyata harganya Yesus lumayan lah, cukup mahal lah, 30 keping perak. Dan dia mikir enggak mungkin Yesus bisa ditangkap, Yesus powerful. Apalagi sebagai bangsa Israel mereka punya cerita masa lalu Simson misalnya. Atau pahlawan-pahlawan Daud, orang-orang yang sangat hebat. Dan dia berharap Yesus ketika mulai mau ditangkap tentara, dia bisa bebaskan diri. Di luar kenyataannya, membuat dia takut bahwa ternyata Yesus seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus mengikuti,
Yesus dipukul ya diem aja, badannya hancur ya dijalani. Ketakutan itu direspon dengan bunuh diri. Petrus meresponnya dengan minta ampun. Ketakutan, penggerak selanjutnya adalah materialisme. Tanpa sadar orang bisa menginginkan sesuatu karena ada sesuatu kehidupan yang lebih baik yang dia bayangkan. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 6. Rasul Paulus mengingatkan Timotius sebagai seorang gembala yang muda untuk mengingatkan jemaatnya di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Saya biasanya sering tanya ini ya. Saya mau tanyakan ke jemaat sore hari ini. Siapa yang di sini kepingin kaya? Silakan angkat tangan. Loh, ojo mentang-mentang mari maca Alkitab terus waduh, keliru rek dadak norek. Siapa yang kepingin kaya? Oh, gak jujur iki. Iki nek mulai dibageni duit 10 juta no, awas nek gak ditompo ya. Saya lanjutkan bacanya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau kita renungkan ayat-ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa ketika uang menjadi tujuan kita, hanya uang menjadi tujuan kita, kita akan melihat bagaimana kita ditipu dengan apa yang sepertinya itu menggerakkan kita, tapi ternyata itu berakhir membinasakan kita. Itu sebabnya kenapa seperti saya katakan tadi, Tuhan ingin agar kita itu bukan bersandar kepada sesuatu yang hanya bersifat kelihatan. Kita sedang dilatih untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, kebenaran Allah tidak kelihatan, tetapi justru itulah yang menjadi bagian yang penting untuk kita usahakan. Kenapa? Bukankah apa yang tidak kelihatan itu membuat kita mengerti bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Dan ketika segala sesuatu itu adalah milik Tuhan, maka tidak berlebihan kalau kita belajar untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Itu sebabnya kenapa kita penting untuk mengecek penggerak kehidupan kita itu apa. Bisa jadi penggerak kehidupan kita itu karena rasa bersalah. Atau bisa jadi penggerak kehidupan kita itu adalah karena kita punya kebutuhan untuk diakui. Ada banyak cara yang manusia lakukan untuk bisa membuat dirinya bergairah. Tapi sore hari ini, keteguhan hati hanya bisa kita miliki kalau kita belajar digerakkan oleh rancangan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan lihat satu film ini. Membuat kita mengerti apa artinya lebih dalam lagi keteguhan hati ketika kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup kita. So failure decided to show up and pay you a visit. But now you feel that it is over for you. You feel that there's no coming back from this failure. You must understand that failure is required, and you must be willing to be humble enough to not just learn from it, but grow from it. Failure serves its purpose, and it will do exactly what is necessary
to get you to understand that not only are you learning from it, but you're also a human being. There can be no victory without a struggle attached to it. You don't deserve a victory without a failure. Failure does exactly what is necessary to make you better, to put you on the path at the right moment, to be able to build something from the ground up. And just because you fail, it doesn't mean that it's over. With every step that you are taking moving forward, sometimes you will get pushed back. But when you get pushed back, you come back strong. You come back with a purpose. Kita coba lihat sekali lagi. Saya akan bantu buat jemaat yang mungkin tidak bisa melihat karena tulisannya agak kecil. So failure decided to show up Video and ini pay you a mengingatkan visit. kita But now you feel that it is over bahwa for you. kegagalan tidak membuat semuanya berakhir. You feel that there's no coming back. Mungkin kegagalan From this menjadi failure. alasan bagi kita untuk You must tidak menjadi understand siapa-siapa. that failure is required, karena harapan kita hancur. and you must be willing to be humble enough Tapi seharusnya kita bisa melihat to not bahwa just learn kegagalan from it. sebenarnya menuntun kita but untuk grow menjadi from it. lebih rendah hati. Failure serves its purpose, and it will do exactly Kalau kita what is melihat dengan cara yang necessary benar, kegagalan itu sebenarnya punya to get tujuan, you to understand membuat kita jadi that paham, not only are you learning from it, belajar dari dia. but you're also a human being. There can be no victory Karena tidak ada without a kemenangan struggle tanpa attached to it. perjuangan yang menyertai. You don't deserve a victory. Dan kita nggak Without pantas a failure. sebenarnya dapat kemenangan. Failure does exactly Tanpa what is kegagalan. necessary to make you better. Kegagalan To put itu you akan on the membuat path kita at the right jadi moment. lebih baik, To kembali be ke jalur able yang to tepat, build something from the ground dapat up. membangun sesuatu dengan dasar yang kokoh dari bawah. And just because you fail, it doesn't mean that it's over. Dan sekali lagi kita harus ingat, kegagalan tidak membuat With every semuanya step berakhir. that you are taking moving Mungkin forward, ketika kita melangkah, sometimes kita akan you mundur will sebentar. get pushed back. tapi kita harus tahu, But mundurnya when you kita get pushed back, itu you untuk come back maju strong. lebih kuat lagi. You come back with a purpose. Kalau kita punya tujuan. Kengerian terbesar dalam kehidupan manusia itu sebenarnya bukan kematian. Kengerian terbesar itu adalah ketika kita berani hidup dan hidup tanpa tujuan. Itu sebabnya kenapa kalau kita lihat dalam salah satu negara, Jepang misalnya, tingkat bunuh diri yang sangat tinggi terjadi di sana. Karena mereka merasa hidupnya nggak punya arti. Saya senang juga ketika ngelihat tren yang baru di media sosial. Banyak orang rame-rame bikin, "Hi kids, this is your father." Kemudian dalam bahasa Indonesia, memang aku masih kecil, ini belum ketemu istri. Tapi video ini saya buat untuk membuat kamu tahu, dan seterusnya dan seterusnya. Saya ngomong sama teman saya, untung ada video kayak gini. Supaya paling enggak orang itu mau menikah dan punya anak. Soalnya kalau di Jepang, orang itu sudah nyaris tidak mau punya anak. Apalagi menikah. Karena buat mereka, lebih baik memelihara anjing daripada melihara bayi. Soro. Coba kita pikir baik-baik. Berapa banyak hati orang tua yang dilukai oleh anak-anaknya. Sementara anak dari kecil jadi besar. Nggak heran, salah satu omongan wajib orang tua, "Kok niki cilik digedhekno." Oh, wah iki. Nek mulai ngene iki ruwet iki wis. Lah mosok kate dicilikno maneh. Tapi itu adalah sebuah ekspresi bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu, punya semangat untuk melakukan sesuatu, punya semangat untuk hidup, karena dia mau memberikan yang terbaik untuk anaknya, dia lupa. Anak bukan tujuan yang menggerakkan kita hidup.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bersyukur. Papa dan Mama saya pernah ngomong satu kalimat yang kepada kami berdua, yang membuat saya berpikir sangat keras. Papa dan Mama saya ngomong, Papa Mama, nek wis tuwek, gak butuh kamu. Karena Papa dan Mama bisa hidup sendiri. Dan yang membuat Papa Mama yakin adalah kalau kamu sudah hidup di dalam Tuhan. Mungkin sekilas kelihatannya enak ya. Enak misalnya ngono. Gak usah ngurusi wong tuwek. Salah. Justru omongan yang seperti itu membuat kami tidak bisa lepas dari orang tua kami. Tapi orang tua yang berani ngomong seperti itu adalah orang tua yang tahu bahwa anak adalah kepercayaan Tuhan. Gairahnya untuk membuat anak ini bisa bertumbuh sehat tidak lain tidak bukan karena dia tahu ada tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Kembali lagi ke Tuhan. Sesuatu yang kekal, sesuatu yang membuat dia tahu bahwa sesuatu yang sementara ini akan hilang, akan mengecewakan, bahkan akan merusak harapannya. Tapi kemudian dia belajar berharap kepada yang memberikan. Dan itulah keteguhan hati. Orang itu akan mantap melakukan sesuatu kalau dia tahu kepada siapa dia percaya. Sore dan malam hari ini kita sedang belajar bahwa kengerian terbesar sebenarnya bukan mati. Banyak orang tuh takut mati. Tapi sebenarnya yang lebih ngeri lagi adalah hidup tanpa tujuan. Tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Dan orang yang hidup tanpa tujuan itu bisa bukan hanya anak muda. Ada orang-orang yang berumur 70-80 tahun baru sadar, ternyata aku hidup itu untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Enggak salah, cuman eman. Karena kita sedang menghabiskan waktu kita hanya untuk diri kita sendiri. Sementara Tuhan sedang menunggu kita untuk melakukan sesuatu. Mari kita lihat Yesaya 26 ayat 3 sebagai ayat teks kita pada sore hari ini. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saya akan bacakan dalam terjemahan lain yang mungkin menolong kita jauh lebih bisa paham. Apa sih hatinya teguh? Apa sih penjagaan Tuhan itu? Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera yang sempurna kepada orang-orang yang dengan teguh memelihara tujuan mereka dan percaya kepadamu. Jadi kata keteguhan hati ini muncul karena kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita berasal dari Tuhan, maka kita tahu hidup kita tidak bergantung kepada apa yang kita bisa, tetapi bergantung kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan ini penting untuk terus berulang kali kita ingatkan dalam diri kita. Kenapa? Karena kenyataan itu lebih nyata daripada pertolongan Tuhan. Ada amin? Loh, beneran berarti? Kenapa? Karena kenyataan yang kita rasakan itu sepertinya lebih nyata daripada pertolongan Tuhan. Betul begitu Bapak Ibu? Kita dihina orang, nyata ya, krungu kuping. Kita direndahkan orang, denger kuping ini. Kita terpaksa hutang, butuh duit ini. Bagi yang sudah berumah tangga, hari ini tidak ada makan, kita tidak bisa makan karena tidak punya duit. Nyata itu.
Kira-kira kalau sembahyang apa bisa tiba-tiba kenyang-kenyang sendiri? Itu sebabnya kenapa Tuhan ingin melatih kita untuk belajar memiliki keteguhan hati. Keteguhan hati adalah berarti kita belajar punya prinsip atas hidup kita. Kita belajar berpegang apapun alasannya kita tahu. Tuhan yang memberikan janji itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Dia bukan Allah yang pandai berjanji dalam masa kampanye. Ya enggak tahu mau paslon 1, 2, 3, semua kalau sudah masa kampanye janjinya manis-manis. Jangan salahkan, karena bisa jadi kita juga seperti itu. Manusia itu hobinya bikin janji. Nek kongon nepati, kita bisa mikir lapo wingi ngomong ini. Keperucut. Tapi itu manusia. Dan kita bersyukur. Bukan menyembah Tuhan yang sangat tergantung dengan siapa kita. Ya. Tuhan itu mengasihi kita justru ketika kita masih berdosa. Sehingga itu alasan yang lebih dari cukup untuk kita tahu bahwa Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan itu sebabnya kenapa Tuhan berikan janji. Orang yang teguh hatinya akan menikmati penyertaan Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang betul-betul tahu kepada siapa dia percaya dan tidak mau kalah oleh kenyataan yang dia rasakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang dikendalikan dari masa lalunya seringkali punya banyak trauma. Tapi syukur kepada Tuhan. Mau masa lalu kita seburuk apapun, rumusnya tetap sama. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena itu kenapa sore dan malam hari ini penting kita punya tekad dan mau berjalan dengan keteguhan hati. Karena ketika kita berjalan dengan keteguhan hati, kita bisa fokus. Kenyataan boleh berkata tidak enak, tapi kita bisa belajar berkata, aku punya Tuhan yang hebat. Gimana Bapak Ibu? Mau dipraktekkan? Jadilah anak-anak Tuhan yang bukan menunggu pertolongan Tuhan baru percaya. Karena sesungguhnya berbahagialah orang yang percaya bukan karena melihat. Dan saya rindu kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bukan saja mengerti kasih Tuhan setelah melewati masa-masa yang tidak enak. Tetapi percaya, walaupun melewati masa-masa yang tidak enak, kita tetap percaya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita mengambil saat teduh. Saya mengajak kita merenungkan dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, kalau kita mau menikmati keteguhan hati untuk melangkah dalam setiap masa dalam kehidupan kita, mari jangan lihat masalahnya dulu. Tapi mari kita lihat, apa sih yang sudah kita lakukan buat Tuhan kita. Dan yang kedua, apa sih yang sudah kita lakukan dari kehidupan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dua hal ini akan menuntun kita untuk mulai menyingkirkan hal-hal yang mengganggu kita. Belajar percaya, kalau burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita, anak-anaknya. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sekarang jemaat saja menyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih. Oh amin. Kami belajar mengakuinya di hadapan-Mu. Amin. Dan andai kata pun itu terlambat, menurut kami tahu Engkau punya rencana bagi kami. Karena kuasa-Mu terlebih besar, kami mau katakan Kau terlebih besar. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, yakinkan dan teguhkan hatimu. Ku percaya, ku percaya. pulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan, milikilah keteguhan hati di dalam Tuhan. Allah sudah menyatakan janjinya kepada kita. Yang hatinya teguh
disertai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu-lah ia percaya. Mari jemaat Tuhan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tuhan sedang bekerja dan terus bekerja bagi setiap kita yang belajar mengharapkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah terlambat. Dia Allah yang tahu waktu yang paling tepat buat kita. Dia Allah yang sedang mengizinkan kita masuk dalam proses lepas proses. Tetapi Dia Allah yang sama, yang akan membebat setiap luka-luka kita. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah terhadap kehidupan ini. Seberapa sulit kehidupan menurut kami, jauh lebih sulit seseorang menerima keselamatan. Dan kalau kami sudah Engkau selamatkan, maka sesungguhnya tidak ada hal yang terlalu sulit untuk Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memiliki keteguhan hati. Karena itu Bapa, malam hari ini dengan segala kelemahan dan kekuatan kami mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Karena penyertaan-Mu yang membuat kami berbeda. Mampukan kami untuk punya tekad yang kuat berdasarkan kasih-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mulai melepaskan dasar-dasar yang salah yang menggerakkan hidup kami. Mampukan kami tidak digerakkan oleh rasa bersalah. Mampukan kami tidak digerakkan oleh kebencian atau kemarahan. Mampukan kami tidak digerakkan oleh rasa takut. Mampukan kami tidak digerakkan tidak oleh materialisme. Mampukan kami tidak digerakkan oleh pengakuan, kebutuhan akan pengakuan. Tapi biarlah kami digerakkan karena kami tahu Engkau sedang merancangkan sesuatu yang besar atas kehidupan kami. Kekekalan itu menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala kenyataan hidup di depan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Dan kami nyatakan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.